Beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Namun virus corona tetap masih ada dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sejarahnya, saudara-saudara, virus corona ini mengalami namanya mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi adalah perubahan dari fase ke fase, dari waktu ke waktu. Meskipun ada vaksin, namun virus ini tetap mengalami perubahan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Makanya saudara-saudara, kita mengenal awalnya ada varian yang namanya varian alfa. Kemudian mengalami mutasi yang namanya varian beta. Kemudian mengalami mutasi lagi disebut sebagai varian gamma. Kemudian mengalami mutasi lagi dengan namanya varian delta. Dan varian delta ini yang cukup terkenal karena di pertengahan tahun ini varian delta inilah yang membuat tidak sedikit orang meninggal karena varian ini. Dan sekarang saudara-saudara, di akhir tahun ini muncul varian Omicron. Artinya apa saudara-saudara? Virus corona ini mengalami mutasi, mengalami perubahan-perubahan meskipun ada vaksin, tetap menyesuaikan diri supaya virus ini tetap ada, supaya dia tetap eksis dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, hal ini mirip dengan yang namanya kuasa iblis. Iblis dari waktu ke waktu mengalami mutasi. Kenapa? Karena dia menyesuaikan diri untuk terus menggoda Anda dan saya supaya kita jatuh dalam dosa. Jadi kalau detik ini kita digoda dan ternyata nggak berhasil, maka iblis akan memakai cara lain. Dia akan mencoba dalam kesempatan lain untuk menggoda kembali Anda dan saya. Saya ingat saudara-saudara ketika Tuhan Yesus waktu itu sudah kelaparan karena sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis datang untuk menggoyahkan iman Tuhan Yesus. Oke, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, ini ada batu, ubah aja batu itu jadi sate. Oh enggak ya, jadi roti. Supaya apa? Supaya kamu bisa makan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan tidak. Nah, gagal sudah iblis. Tapi itu baru pertama. Iblis bermutasi, artinya apa? Memakai cara lain. Ditunjukkan Tuhan Yesus tuh sama ada kerajaan-kerajaan di dunia dengan kemegahannya, istana-istana. Nah, kalau kamu mau istana ini, mau kemegahan, mau kerajaan ini, sembahlah aku. Nah, itu kata iblis kepada Tuhan Yesus ya. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Dia mengatakan, no, tidak. Nah, iblis kembali lagi memakai cara lain supaya Tuhan Yesus itu jatuh. Makanya dia bermutasi dalam tanda kutip ya, memakai cara lain supaya Tuhan Yesus jatuh. Nah, dikasih ke tempat yang tinggi. Kemudian udah, kamu jatuhkan dirimu. Toh kalau kamu jatuh kan malaikat akan menolongmu. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu, oh ini justru ingin membuat saya menuruti perkataan iblis. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan tidak. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berhasil melalui pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh iblis. Tapi apakah iblis tinggal diam begitu saja? Apakah iblis berhenti untuk mencobai Tuhan Yesus? Kita lihat dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13, saudara-saudara, dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara, iblis ini pinter. Dia bermutasi. Artinya apa? Dia memakai cara-cara yang lain. Kalau saat ini saya gagal, maka saya akan pakai cara lain. Siapa tahu cara lain, di waktu yang lain, di kesempatan yang lain, berhasil. Dan betul saudara-saudara, sepanjang perjalanan kehidupan pelayanannya, Tuhan Yesus digoda oleh iblis. Supaya apa? Tuhan Yesus menyerah. Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Dan sampai detik ini saudara-saudara, iblis pun juga menggoda anak-anak Tuhan. Iblis pun juga menggoda hamba-hamba Tuhan. Iblis pun juga menggoda Anda dan saya supaya kita jatuh di dalam dosa. Makanya saudara-saudara, suatu hari ketika kita digoda iblis dan kita berhasil, jangan senang dulu saudara-saudara. Iblis akan bermutasi. Artinya apa? Dia akan menggunakan cara-cara yang lain agar kita jatuh di dalam Tuhan. Nah, mungkin saudara-saudara, ketika kita dalam keadaan kekurangan, itu iblis bisa menggoda kita. Udahlah, ketika kamu ekonomimu lemah, udahlah kamu mending gak usah jujur, kamu mending nipu aja.
Kamu mending gak usah turuti firman Tuhan. Nah, tetapi karena kita dekat sama Tuhan, saudara-saudara, kita tetap berdoa. Dalam nama Yesus, saya tetap jujur. Meskipun ekonomi saya saat ini lemah. Nah, kita berhasil untuk mengalahkan iblis. Tetapi saudara-saudara, iblis gak tinggal diam. Seperti yang dikatakan Lukas 4 ayat 13 itu. Sesudah iblis menggoda kita, ia mundur daripada kita dan menunggu waktu yang baik. Kemudian usaha kita semakin hari semakin lancar. Kita diberkati Tuhan, uang kita semakin banyak. Namun saudara-saudara, ketika uang kita semakin banyak, disitulah mungkin kita tergoda untuk lupa bersyukur. Mungkin kita tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Saking uangnya sudah banyak. Nah, makanya saudara-saudara, kalau tadi dalam kemiskinan iblis tidak berhasil menggoda kita, di dalam kekayaan itulah justru iblis kembali menggoda kita. Sekarang uangnya banyak, masih ingat sama Tuhan enggak? Masih ingat sama ibadah enggak? Masih ingat setia dalam firman Tuhan enggak? Tidak jarang kita melihat orang terjatuh bukan dalam keadaan miskin, bukan dalam keadaan kekurangan, namun justru ketika keadaan kelimpahan, justru semakin jauh dari Tuhan, lupa firman Tuhan. Diberkati, uangnya banyak, keluarganya semakin kaya, justru malah apa? Malah selingkuh, malah mencari wanita atau pria lain sebagai pemuas diri. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita melihat kuasa iblis pun dia mengalami mutasi. Kalau detik ini kita berhasil untuk mengalahkan kuasa iblis, maka iblis akan memakai cara yang lain, kesempatan yang lain, waktu yang lain untuk menggoda Anda dan saya. Oleh sebab itu, sebuah lagu Kristen selalu mengatakan dan mengingatkan kepada Anda dan saya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Amin.